Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang ceritanya ini ya lumayan agak sedih ya. Horor juga, sedih juga, pokoknya komplit ya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis dari desa ya. Dia itu kerjanya itu di desa mencari rumput. Kalau bahasa Jawa itu ngarit. Nah, saat itu dia ada kerjaan nih dari temennya menjadi buruh di pabrik tahu. Terus di situ itu di kota ya. Di kota itu wah banyak cowok-cowok yang nakal ya. Dia itu diajak ke hotel bro sama teman cowoknya itu sudah lama ya. Dan akhirnya dia hamil dan yang lebih menggemaskan ya itu yang menghamili itu 4 cowok bro, dan dia akhirnya frustasi. Nah, seperti apa kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, jadi gini ya, di desa Wonorejo Jawa Tengah sana ada Kinanti yang hidupnya susah banget pokoknya. Dia itu petani miskin. Tiap pagi sebelum ayam berkokok udah bangun, kaki telanjang langsung nyentuh tanah dingin halangan rumah bambu. Dulu badannya montok, pipi tembem, lengan penuh daging, tapi sekarang ringkih banget. Kurus kering karena capek cari rumput buat 3 ekor kambing betina kurus di kandang belakang. Rumputnya dipotong pakai sabit berkarat, dibawa pulang dalam keranjang anyaman. Kalau kurang, bapak ngomel, ibu menunduk, Yanto cuma dapat nasi garam. Rumah mereka di ujung kampung, dinding bilik kerapuh, atap daun kelapa bocor di sudut kamar, Yanto tidur di tikar pandan, buku pelajarnya penuh coretan pensil tumpul. Bapak dulu kuat garap sawah 2 peta, sekarang sering batuk darah malam-malam. Sawah digadaikan ke Pak Lurah setelah banjir besar 2 tahun lalu. Ibu jahit kain bekas buat tetangga, upahnya cuma cukup beli beras setengah karung. Kinanti tahu, setiap 5.000 dari jual rumput atau 10.000 dari kambing kecil adalah nafas buat keluarga. Pagi itu, setelah kasih makan kambing, Kinanti duduk di beranda nambal baju Yanto yang sobek di lutut. Jari-jarinya lincah, tapi pikiran jauh. Sudah 13 tahun kerja di ladang sejak lulus SMP. Mimpi cuma satu, Yanto naik kelas 5 pakai seragam baru. Tiba-tiba suara langkah cepat, Romlah muncul di pintu pagar. Tas kain noda minyak. Wajah Romlah lebih cerah sejak kerja di kota. Kulit gak gosong lagi, rambut terikat jepit plastik. Kinanti, panggil Romlah, nafas tersengal abis lari dari halte. Aku bawa kabar bagus, pabrik tahu Pak Basuki di kabupaten lagi buka lowongan. Gaji bulanan 2.500.000, dikurangi makan kos cuma 200.000. Lebih baik daripada capek cari rumput tiap hari. Ayo ikut aku. Kinanti menatap sahabatnya. 2,5 juta. Angka terlalu besar buat otak yang biasa hitung receh. Tapi bapak ibu gimana? Kambing siapa urus? Yang masih kecil. Romlah duduk di samping, pegang lengan Kinanti yang kurus. 2 minggu sekali pulang, uangnya cukup tebus sawah, beli seragam Yanto, obat batuk bapak. Aku sudah setahun di sana, tidur di kamar bersih, makan 3 kali sehari, gak ada lagi kaki lecet karena sabit. Kinanti menunduk, ingat malam hujan deras, atap bocor menetes di kepala Yanto, ingat ibu nangis diam-diam pas beras habis, ingat bapak tersandung di sawah karena mata kabur. Aku tanya bapak dulu, katanya pelan. Malam itu, di bawah lampu minyak redup, Kinanti duduk di antara orang tua. Bapak yang biasanya keras, cuma angguk pelan. Kalau bisa bantu keluarga, pergi aja. Tapi janji ya, tiap gajian kirim ke rumah. Ibu nangis, peluk Kinanti erat, elus rambut panjangnya. Jaga diri nak, kota besar, orang banyak. Jangan percaya sembarangan. Pagi berikutnya, Kinaki dan Romlah naik bus tua jam 5 pagi.
Kinanti bawa tas kain berisi 2 setel baju, celana dalam, selendang tidur usang. Yanto kejar bus sampai ujung jalan, melambai sampai tangannya lelah. Bus lewat sawah hijau, bukit kecil, sungai keruh. Kinanti pegang nasi bungkus ibu, nasi ikan asin, sambal terasi, bau rumah masih nempel di hidung. Sepanjang 3 jam perjalanan, Romlah cerita. Mulai jam 6 pagi selesai jam 4 sore. Asrama cewek 4 orang 1 kamar. Makan siang disediakan, malam masak sendiri. Tiap Jumat bonus kalau produksi lancar. Kinanti dengar, tapi pikiran ke Yanto yang harus jalan sendiri ke sekolah, ke kambing yang mungkin lupa dikasih makan, ke bapak yang batuknya makin parah. Bus berhenti di terminal ramai, bau asap knalpot, teriakan pedagang, deru motor. Romlah tuntun Kinanti lewat kerumunan, tangan erat genggam, naik angkot kecil ke pabrik di pinggir kota. Gedung bata merah, atap seng, cerobong asap putih, tulisan Pabrik Tahu Basuki Jaya, besar di depan. Pak Basuki, bos gemuk berusia 50, kumis tebal, sambut di kantor. Romah, ini yang kamu ceritain. Namanya Kinanti. Bisa kerja keras? Di sini nggak ada malas. Kinanti angguk cepat. Bisa pak, saya biasa angkat berat di sawah. Hari pertama besok pagi, Romlah bawa Kinanti ke asrama cewek di belakang. Bangunan 2 lantai, 10 kamar. Kamar 7 di lantai 2, 2 ranjang besi, lemari kayu reot, kipas angin berisik. 2 teman sekamar, Sari dari Purwokerto, pendiam, Wulan suka cerita pacar di Jakarta. Malam itu, Kinanti berbaring di ranjang atas, selendang dilipat jadi bantal. Di luar jendela, lampu pabrik kuning, mesin tahu menggemuruh pelan. Ia pejamkan mata tapi tidur nggak datang. Pikiran penuh Yanto, bapak, ibu, kambing kurus. Romlah mendengkur di bawah. Kinanti berdoa dalam hati, mohon keputusan ini benar. Mohon 2,5 juta cukup ubah nasib. Di pabrik tahu Pak Basuki itu, Kinanti sama Romlah mulai kerja keras banget ya. Pagi-pagi jam 5.30 bel bunyi keras. Langsung lompat dari ranjang, kaki nyentuh lantai beton dingin. Buru-buru ke kamar mandi bareng 10 cewek lain, antre air keran besi yang dingin banget. Seragam biru udah siap, bau sabun colek murah nempel di kain. Romlah di ranjang bawah masih nguap lebar. Ayo Kinanti, hari ini target 300 kotak tahu. Pak Basuki marah kalau kurang. Ruang produksi luas, dinding bata merah berlumut di sudut, lantai licin, air rebusan kedelai. Uap panas ngepul dari drum raksasa, bau asam kedelai mentah menusuk hidung. Kinanti di bagian pengadukan, tangan pegang dayung kayu panjang, aduk bubur kedelai mendidih sampai halus. Otot bahu tegang, keringat netes ke mata tapi nggak berhenti. Romlah di sebelah tuang air panas ke saringan kain, uap nampol wajah sampai kulit merah. 1 jam lagi istirahat, bisik Romlah, suara nyaris hilang di deru mesin. Jam 10 istirahat, semua berhamburan ke kantin belakang. Nasi putih, tahu goreng, tempe kecap, sayur kol rebus di piring stainless. Kinanti makan lahap, tapi sisihkan sepotong tahu buat malam. Sudah belajar, makanan gratis jangan disia-siakan. Romlah duduk sebelah, kipas wajah pakai topi seragam. Nanti sore ke pasar, beli sabun colek, habis punyaku. Sore habis produksi, mereka jalan kaki ke pasar malam 2 kilometer. Jalan berdebu, lampu neon warung berkedip. Kinanti bawa tas kain kecil, uang receh dari gaji mingguan. Hafal harga, sabun colek 700, pembalut malam 1.500, odol sachet 500. Hitung dalam hati, sisakan buat kirim rumah. Roman godain, kamu pelit banget, beli es teh manis sekali-sekali. Sebulan lewat cepet, gajian pertama 2.300.000 setelah potong kos makan. Kinanti sama Romlah naik bus malam pulang Wonorejo. Di rumah bambu, Yanto lari sambut mata berbinar pas Kinanti kasih tas sekolah baru sama buku tulis. Bapak terima amplop tebel, tangan gemeter. Ini cukup tebus sawah nak. Kinanti angguk, ibu nangis peluk Kinanti. 3 hari libur habis bantu sawah, kasih makan kambing, denger cerita Yanto soal temen sekolah. Malam terakhir, Kinanti tulis surat. Gaji pertama sampai, bulan depan lebih banyak, doakan aku. Balik kota, semangat Kinanti membara. Mulai hafal jalanan, belokan ke minimarket, gang kecil ke warung makan, rute angkot ke pasar malam.
Sering pergi sendiri pas Romlah lembur. Suatu malam, Romlah demam tinggi, tubuh panas seperti bara. Aku istirahat dulu, kata Romlah lemah. Kinanti angguk, aku beli obat sama bubur. Jalan sendirian ke pasar malam, lampu neon kuning terangi wajah yang mulai montok lagi. Di depan warung es teh, pemuda tinggi sandar motor butut. Wajah tampan, rahang tegas, mata tajam. Senyum pas Kinanti lewat. Sendirian, aku Rahman, kerja di konveksi sebelah pabrik. Boleh kenalan? Kinanti ragu, tapi sopan angguk. Kinanti, dari pabrik tahu. Obrolan ringan, Rahman cerita mesin jahit, Kinanti cerita kedelai. Rahman beliin es teh, tangan sengaja sentuh jari Kinanti pas kasih gelas plastik. Kinanti tarik tangan, tapi senyum sopan. Besoknya Rahman muncul gerbang pabrik jam pulang, bawa 2 bungkus nasi uduk. Buat kamu sama Romlah, kata Rama. Romlah sudah sembuh, tertawa, wah gratisan. Makan bareng di tangga asrama, Rahman duduk tengah. Tangan sering sentuh lengan Kinanti pas cerita, jari elus pelan. Kinanti perik diri, tapi nggak bilang apa-apa. Malam itu mimpi, tangan Rahman rangkul pinggang, napas panas di leher. Bangun berkeringat, jantung degup kencang. Rahman makin sering datang, jemput pulang kerja, bonceng motor butut, tangan lingkar pinggang Kinanti, jari kadang naik ke buah payudara. Kinanti tepis, jangan Rahman. Rahman tertawa, santai aja, cuma pegangan. Romlah ikut akhir pekan, jalan bertiga ke taman kota. Rahman beli sate ayam, tangan sentuh paha Kinanti di bawah meja. Kinanti geser duduk, tapi Rahman ikut geser. Romlah sibuk makan, gak sadar. Suatu malam Rahman ajak Kinanti ke warung kopi. Romlah lembur, Kinanti pergi sendiri. Di warung duduk deket, paha nempel paha Kinanti. Kamu cantik Kinanti, aku serius suka. Tangan naik ke paha, remas pelan. Kinanti berdiri, aku pulang. Rahman tarik tangan, jangan marah, cuma ingin dekat. Kinanti jalan cepet, jantung degup. Di asrama cerita Romlah. Aku takut Romlah, dia terlalu berani. Romlah anggup, hati-hati, jangan sendirian lagi. Tapi Rahman gak berhenti. Muncul tiap pulang kerja, bawa camilan, senyum manis. Kinanti mulai hindar, pulang lewat pintu belakang. Tapi Rahman selalu nemu. Suatu hari hujan, nunggu di bawah atap gudang. Kinanti keluar sendirian, payung kecil. Rahman tarik lengan, kita bicara. Kinanti tarik diri, lepaskan. Rahman dorong ke dinding, tangan pegang leher pelan tapi tegas. Kamu pikir bisa hindar selamanya? Aku suka kamu Kinanti, terima aja. Napas panas, bau rokok menyengat. Kinanti dorong dada, aku gak mau. Rahman lepas, tapi mata penuh amarah. Kamu akan menyesal. Malam itu Kinanti duduk tangga asrama lutut gemeter. Romlah duduk sebelah. Ada apa wajah pucat? Kinanti cerita separoh. Rahman marah, aku takut. Romlah peluk bahu. Tenang, dia gak berani apa-apa. Banyak orang di pabrik. Tapi Kinanti tahu lain. Lihat mata Rahman, mata predator. Pegang selendang tidur erat, bisik doa. Di luar hujan deras, petir sambar. Kinanti tahu, badai baru mulai. Nah, jadi gini ya. Hari-hari di pabrik mulai kayak roda berputar tanpa henti pokoknya. Kinanti bangun pagi, aduk kedelai sampai lengan pegel, makan siang cepet, balik lagi ke drum panas. Gajian kedua sudah di tangan. 2.400.000 setelah potongan. Separuh langsung transfer bank desa buat Wonorejo. Surat dari ibu datang. Yanto naik peringkat 3 kelas. Bapak bisa beli obat batuk. Kambing betina lahirin anak kembar. Kinanti senyum baca surat di tangga asrama. Tapi senyum cepat pudar pas bayang Rahman muncul di gerbang pabrik. Rahman sekarang datang bareng 3 teman. Sarip badannya pendek tapi otot dari angkat kain konveksi. Abdur selalu pakai kacamata hitam meski malam. Husno bicaranya kasar, suka ketawa terbahak. Mereka berempat naik 2 motor butut. Knalpot berisik gelegar di jalan raya. Ayo Kinanti, Romlah, makan sate malam ini. Aku traktir, teriak Rahman dari jauh. Romlah yang selalu lapar gratisan langsung setuju. Kinanti ragu, tapi nggak enak nolak di depan teman sekamar. Mereka naik motor keliling kota. Rahman bonceng Kinanti, tangan lingkar erat pinggang, jari kadang naik sentuh bawah payudara. Kinanti tepis pelan. Jangan Rahman. Rahman ketawa. Santai, cuma pegangan biar nggak jatuh.
Sarip bonceng Romlah, Abdur sama Kusno di motor lain. Berhenti di warung sate pinggir jalan, asap arang ngepul, bau daging bakar menggoda. Rahman pesen 50 tusuk es teh manis, cerita konveksi baru dapat order besar. Tangan Rahman gak lepas dari paha Kinanti di bawah meja, remas pelan. Kinanti geser duduk, tapi Rahman ikut geser. Romlah sibuk makan, gak sadar. Malam itu di taman kota sepi, Rahman tarik Kinanti ke bangku kayu bawah pohon beringin. Lampu kuning temaram, jangkrik riuh. Sarip, Abdur, Kusno duduk agak jauh, ngerokok sambil ketawa. Kinanti, kata Rahman, suara manis kayak madu, aku suka kamu sejak pertama lihat. Jadilah pacarku. Mata tatap dalam, tangan pegang tangan Kinanti erat. Kinanti tersipu pipi merah. Belum saatnya Rahman, aku fokus kerja, kirim uang rumah. Rahman senyum, aku serius, bisa bantu keluargamu juga. Condongin badan, bibir hampir sentuh telinga Kinanti. Kinanti mundur. Nanti aja. Tapi Rahman gak nyerah. Tiap pulang kerja jemput di gerbang. Kadang bawa nasi bungkus, kadang es krim cup. Tangan selalu cari-cari. Pegang pinggang bonceng, elus paha duduk. Sekali coba cium pipi pas turun motor. Kinanti tolak. Rahman cukup. Rahman ketawa. Malu-malu kucing. Romlah mulai ikut, tapi lebih sering Kinanti sendirian karena Romlah lembur. Suatu sore, Rahman nunggu gang belakang pabrik. Tarik Kinanti ke sudut gelap, tangan langsung remas payudara dari luar baju. Rahman lepaskan, jerit Kinanti pelan. Kamu suka kan? Kinanti dorong dada, lari ke asrama. Malam itu Kinanti cerita Romlah di kamar. Aku capek Romlah, kelakuannya gak hormat, tangan kemana-mana kayak gak ada batas. Romlah lagi sisir rambut, ketawa ringan. Sabarlah, mungkin cuma genit, cowok kota gitu Kinanti. Kalau gak suka bilang tegas. Kinanti angguk tapi hati gelisah. Nggak cerita lebih dalam. Tangan Rahman bikin kulit merinding, napas panas di leher, mulai takut pulang sendirian. Rahman makin sering ajak jalan bareng. Akhir pekan berlima naik motor ke pinggir sungai. Rahman bawa tikar, makanan ringan, minuman kaleng. Di tepi sungai, air keruh pelan, rumput liar tinggi. Rahman tarik Kinanti duduk tikar, tangan lingkar bahu. Sarip, Abdur, Kusno duduk melingkar, minum bir kaleng sembunyi di tas. Ayo Kinanti, minum sedikit, kata Kusno sodorkan kaleng. Kinanti tolak. Aku nggak minum alkohol. Rahman ketawa. Santai, cuma bir ringan. Tangan turun ke paha Kinanti, remes keras. Kinanti berdiri. Aku mau pulang. Rahman tarik tangan. Duduk dulu. Pulang malam. Di motor Rahman bonceng Kinanti, tangan naik ke bawah baju, jari sentuh bra. Kinanti tepis keras. Rahman hentikan. Rahman ketawa. Kamu terlalu kaku. Kinanti turun depan asrama, lari kamar tanpa noleh. Malam itu gak bisa tidur. Pegang selendang tidur erat, doa dalam hati. Tapi mimpi buruk datang. Lari di pabrik sepi, lorong gelap, bayang hitam ngejar. Tangan kasar raih, suara tawa Rahman bergema. Bangun berkeringat, napas tersengal, Romlah mendengkur di bawah. Besoknya Kinanti mulai tolak ajakan Rahman. Maaf, aku lembur. Maaf, aku capek. Rahman mulai kesal, muncul gerbang, suara keras. Kenapa hindar? Aku kan baik sama kamu. Kinanti jalan cepet, Rahman ikut. Sarip, Abdur, Kusno mulai ikut muncul. Mata tatap Kinanti kayak serigala. Suatu malam, Rahman kirim pesan lewat Romlah. Bilang Kinanti, kalau nggak mau ketemu aku jemput paksa. Romlah cerita sambil ketawa. Dia bercanda kali. Tapi Kinanti nggak ketawa. Mulai pulang lewat pintu samping, sembunyi di kerumunan pekerja lain. Tapi Rahman pinter, tahu jadwal Kinanti. Suatu sore, hujan nunggu di bawah atap gudang. Kinanti keluar sendirian, payung kecil. Rahman tarik lengan. Kita bicara. Kinanti tarik diri. Lepaskan. Rahman dorong Kinanti ke dinding gudang. Tangan pegang leher pelan tapi tegas. Kamu pikir bisa hindar selamanya? Aku suka kamu Kinanti, terima aja. Napas panas, bau rokok menyengat. Kinanti dorong dada. Aku nggak mau. Rahman lepas tapi mata penuh amarah. Kamu akan nyesel. Malam itu Kinanti duduk tangga asrama, lutut gemetar. Romlah duduk sebelah. Ada apa wajah pucat? Kinanti cerita separoh. Rahman marah. Aku takut. Romlah peluk bahu. Tenang, dia nggak berani apa-apa. Banyak orang pabrik. Tapi Kinanti tahu lain. Lihat mata Rahman. Mata predator. Pegang selendang tidur, bisik doa. Di luar hujan deras, petir samber. Kinanti tahu, badai baru mulai. Jadi gini ya, jam 3 dini hari, angkot terakhir turunin Kinanti depan gerbang pabrik gelap.
Langkah tertatih, badan kayak dipukul berulang, nyeri nusuk, pinggang ke bawah. Darah kering nempel celana dalam, baju robek bahu. Jalan pelan lewat lorong asrama, hindari cahaya lampu neon redup. Romlah sudah tidur mendengkur pelan ranjang bawah. Kinanti naik ranjang atas, badan meringkuk selimut tipis, air mata ngalir tanpa suara. Bau amis badan sendiri bikin mual, tapi nggak berani mandi takut bangunin teman sekamar. Pikiran berputar, wajah Rahman ketawa, tangan Sari peremas, dorongan Kusno brutal. Kenapa aku? Bisik hati, tangan pegang perut masih rata. Pagi Kinanti bangun sebelum bel bunyi. Mandi air dingin, gosok badan keras sabun colek sampai kulit merah, tapi rasa kotor nggak hilang. Di cermin kamar mandi lihat memar ungu leher, pipi bengkak mata merah. Tutup bedak murah, pakai baju longgar. Di ruang produksi tangan gemetar aduk bubur kedelai, uap panas mampol wajah, tapi gak rasain. Romlah perhatiin. Kamu kenapa wajah pucat? Kinanti geleng kepala. Cuma capek. Kerja kayak robot pikiran kosong. Malam mimpi buruk datang lagi. 4 pria tindih. Jeritan gak keluar. Beberapa minggu Kinanti mulai mual pagi. Bau tahu rebus bikin muntah kamar mandi. Badan lemes tapi paksa kerja. Gajian ketiga datang kirim separuh Wonorejo. Sisanya simpan obat sakit kepala sering datang. Surat ibu, Yanto senang buku baru, bapak batuk mendingan. Kapan pulang nak? Kinanti baca sambil nangis, tangan pegang perut mulai buncit. Beli tes pack apotek kecil, malam kamar mandi, 2 garis merah muncul. Hamil, bisik lutut lemes duduk lantai basah. Bagaimana cerita bapak ibu Yanto? Anak ini dari mereka. Frustasi sergap kayak ombak. Kinanti nggak makan nasi siang, buang diam-diam malam minum air putih. Badan mulai montok, kini kurus kering lagi, tulang pipi tonjol, kulit pucat mayat hidup. Wajah cantik imut dulu hampa mata cekung. Romlah curiga sering tanya, kamu sakit? Makan dong. Kinanti diam senyum palsu. Nggak apa-apa. Siang kerja mekanis, malam-malam nangis sendirian kamar mandi, air keran deras tutup isak. Pegang perut, rasain gerak kecil, tapi ingat malam hotel. Dorongan kasar, air mata, uang kotor amplop. 2 bulan perut jelas membesar, baju longgar nggak sembunyi. Kinanti hindari cermin, hindari teman. Mulai bolos kerja, bilang sakit perut. Pak Basuki marah, potong gaji, tapi Kinanti nggak peduli. Pikiran gelap, pulang desa, cerita semuanya, malu keluarga, cemooh tetangga. Tetap kota, lahirkan anak sendirian, tanpa ayah, tanpa masa depan. Malam-malam duduk tangga asrama, angin dingin nusuk tapi nggak rasain. Kenapa Tuhan biarin ini? Bisik, tangan pukul perut pelan tapi berhenti takut. Suatu malam hujan deras petir sambar. Kinanti nggak tidur, perut sakit, pikiran berputar. Ambil selendang tidur usang, aroma rumah samar. Nekat keluar asrama jam 2 dini hari, jalan ke pabrik sepi. Gerbang nggak kunci, lorong gelap, suara tetes air atap bocor. Nggak ada lembur, shift malam selesai jam 10, mesin tahu dia membisu kayak makam. Bau kedelai basi nusuk, tapi Kinanti nggak peduli. Masuk ruang produksi, cahaya bulan susup jendela kotor. Di sudut tumpukan kotak kedelai kosong setinggi dada. Kinanti naik 1 kotak kaki gemetar. Ikat selendang pipa besi langit-langit, ujung lain lingkar leher. Maaf bu, maaf pak, bisik air mata ngalir. Aku bawa anak haram ini. Mereka keji, Rahman teman-temannya. Aku nggak kuat. Ingat Yanto, wajah kecil senyum tapi tambah sakit. Kotak gletser pelan, badan tergantung leher cekik, napas tersengal. Badan goyang pelan, kaki tendang udara, tapi nggak ada dengar. Malam itu Kinanti pergi, tinggal dunia kejam. Pagi, jam 6, Romlah bangun, ranjang atas kosong. Kinanti! Panggil tapi nggak jawab. Cari kamar mandi, kantin, ruang produksi. Panik sergap teman sekamar Sari, Wulan kucari. Jam 7 pekerja mulai datang, badan ditemukan tergantung sudut ruang tahu. Jeritan Sari pecah pagi. Ya Allah, Kinanti! Badan dingin, wajah biru, selendang melingkar. Pak Basuki lari datang, wajah pucat. Turunkan, panggil polisi.
Warga sekitar Amai datang bisik-bisik foto diam-diam. Polisi datang, catat keterangan, bilang bunuh diri. Jenazah bungkus kain putih bawa pulang desa mobil sewa Pak Basuki. Romlah ikut duduk belakang, tangan gemetar pegang tas Kinanti. Di Wonorejo, bapak ibu tunggu beranda nggak tahu kabar buruk. Romlah cerita bohong. Bunuh diri entah kenapa, kami baik-baik kemarin. Bapak marah, anakku baik gak mungkin. Ibu pingsan, Yanto nangis. Pemakaman sore, kubunan desa, hujan gerimis basahi tanya. Pemakaman Kinanti berlangsung di bawah langit mendung Wonorejo. Hujan gerimis basahi tanah liat merah, lumpur nempel kaki pelayat. Jenazah bawa dari mobil sewa Pak Basuki, bungkus kain kafan putih udah basah. Bapak Kinanti berdiri tepi liang lahat, tangan gemetar pegang skop kecil, mata merah tahan air mata. Ibu terduduk kursi bambu, wajah pucat, tangan Yanto peluk pinggang erat. Romlah berdiri belakang, tas Kinanti masih genggam, air mata ngalir tanpa suara. Doa bergema mulut Pak Kiai desa, suara serak tegas. Tanah timbun pelan, bunga murah tetangga letak atas pusara. Malam rumah Kinanti sepi, tangis pelan ibu, batuk bapak bergema. 3 malam setelah pemakaman, Romlah balik asrama pabrik. Kamar nomor 7 dingin, ranjang atas Kinanti kosong, selendang tidur lipat rapi sudut. Romlah tidur gelisah, badan guling-guling ranjang bawah. Tengah malam, suara bisik halus telinga. Romlah, tadi aku ketemu Rahman di sana. Dia nanyain kamu, katanya kangen. Suara Kinanti lembut kayak dulu cerita tangga asrama. Romlah bangun setengah sadar, balas ngobrol dalam tidur. Masa sih? Rahman yang mana? Yang suka bawa sate? Bisikan ketawa kecil. Iya dia, bilang kamu jangan lupa kirim uang desa. Romlah balas lagi. Nanti aku kirim besok. Kamu di mana sekarang? Pulang dulu yuk. Tapi tiba-tiba kesadaran datang kayak petir. Kinanti sudah mati tergantung pabrik, dikubur 3 hari lalu. Romlah duduk tegak, jantung degup kencang, mata lirik ranjang atas kosong. Kinanti panggil pelan, tapi angin malam masuk jendela terbuka. Tiba-tiba penglihatan datang kayak layar bioskop depan mata. Romlah saksikan malam hotel jelas. Lihat Kinanti paksa masuk kamar pintu kunci. Rahman robek baju seragam kancing beterbangan. Sarik Abdur pegang tangan Kinanti, Kusno tutup mulut. Pakaian dalam renggut, badan telanjang Kinanti ronta. Rahman tindih pertama alat kelamin, paksa masuk vagina Kinanti, dorongan kasar, Kinanti jerit tertahan. Darah ngalir, robekan air mata basahi bantal. Sarip balik badan, penetrasi belakang, tangan remas pantat memar biru. Abdur paksa oral, tarik rambut, paksa mulut terbuka. Bau amis, Kinanti muntah. Abdur dorong dalam tersedak. Kusno brutal, pukul perut saat genjot, jari masuk anus sambil dorong vagina. Bergantian 2 kali tawa bergema, badan Kinanti lemas penuh cairan lengket darah. Penglihatan lanjut, Kinanti pulang jam 3 pagi, mandi gosok badan berdarah. Mual pagi, tes pack positif. Perut membesar gak makan kurus, kering. Malam bunuh diri, selendang leher, kotak gletser, badan goyang. Bisikan Kinanti jelas telinga Romlah. Mereka perkosa aku Romlah, 4 orang. Aku hamil anak haram. Aku gak kuat, lebih baik mati. Romlah nangis histeris, jeritan bangunin Sari Wulan. Kinanti maafkan aku, tinggal kamu minimarket. Tepukul dada sendiri, air mata basahi lantai. Teman sekamar peluk tapi Romlah dorong. Aku lihat semuanya, mereka kedih. 40 hari kematian, Romlah ambil cuti panjang, naik bus pulang Wonorejo. Di rumah Kinanti, bapak ibu duduk beranda, Yanto main bola halaman. Romlah cerita semuanya. Malam hotel, pemerkosaan bergantian, kehamilan, bunuh diri. Rahman, Sarip, Abdur, Kusno buat Kinanti mati pak. Aku lihat penglihatan. Bapak marah membara, wajah merah, tangan kepal. Anakku baik, sholat malam, ngaji tiap malam. Mereka harus bayar. Ambil golok dapur tapi tetangga pegang. Cari dulu pak, jangan gegabah. 2 hari cari, tanya konveksi, warung kopi, sopir angkot. Akhirnya rumah Rahman temukan. Pinggir kota, rumah bata sederhana, mobil hitam butut halaman Rahman. Bapak Kinanti datang, rame tetangga, golok datangan. Rahman mana? Dia perkosa anakku buat bunuh diri, teriak depan pintu. Orang tua Rahman keluar wajah pucat.
"Ada apa pak? Rumah duka." Bapak dorong masuk ruang tamu, peti mati Rahman terpampang. Badan hancur, kaki lepas, kepala remuk, darah kering, kain kafan. Orang tua Rahman nangis. "Maaf pak, Rahman tadi pagi kecelakaan mau tol. Mobil dari Semarang. Pulang malam jam 6 pagi. Sopir ngantuk, tablah truk, 4-4 mati seketika. Rahman, Sarip, Abdur, Kusno. Badan remuk, mobil hancur." Bapak Kinanti diam, golok jatuh lantai. Lihat foto kecelakaan di HP tetangga. Badan mobil penyok, darah aspal potongan badan berserakan. "Kinanti, kamu balas dendam," bisik air mata jatuh. Malam balik pabrik, Romlah tidur sendirian kamar. Lampu neon redup, angin malam masuk. Tiba-tiba sosok Kinanti muncul ujung ranjang, wajah pucat tenang, senyum tipis bibir. "Romlah, terima kasih sahabat. Kamu cerita bapak ibu. Aku sudah balas dendam Rahman komplotan. Mereka mati kayak aku rasain. Sakit, hancur." Suara Kinanti lembut, tangan sentuh bahu Romlah dingin menenangkan. Romlah gak takut, pegang tangan itu. "Kinanti, maafkan aku." Kinanti senyum lebar. "Sudah, selesai, jaga diri." Sosok lenyap kayak asap tinggal hening. Romlah senyum pahit, tahu keadilan tiba kegelapan. Di luar mesin tahu gemuruh lagi, tapi kali ini damai. Kinanti pergi selamanya. Nah, cerita ini tamat sampai di sini. Lalu bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini, bro? Silakan tulis di kolom komentar, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang belum atau yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.